Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good afternoon, everyone. Okay, this is my second time back to campus after a long pandemic. Yeah, for the first time I came here at Faculty of Economic and Business. To anybody of you join my class? Ecodev? Yeah, I think the last couple weeks I go to accounting department. I also give the presentation about public speaking skills for career enhancement or for career growth. Sometimes we can discuss also about public speaking. But today we will discuss about CV, resume, and also cover letter in the side of employer, ya, me as employer. As Mr. Uda said, my name is William Rahadi Tama. I come from Guru Inovatif. Also with my team, my team from Kampus Inovatif, we make another startup we call Kampus Inovatif. Kampus Inovatif by Guru Inovatif. Actually, we still in process of developing the content and also the curriculum for college students and also for the campus management. Nah, karena kita membuka kantor cabang baru, maka butuh tim yang baru. Akhirnya bisa dibilang sejak awal saya masuk kerja, saya udah mulai terbiasa merekrut orang seperti itu. Bahkan sebelum kerja pun, ketika masih mahasiswa seperti kalian di kampus, karena cukup aktif di organisasi, kerjaannya juga sama, ngerekrut anggota, ya kan? Sama saja kan, kurang lebih kan? Karena pengalaman ngerekrut anggota, kemudian sehingga ketika ngurus dunia pekerjaan, merekrut orang itu bukan hal yang benar-benar baru lah gitu. Mungkin formatnya yang baru, tapi interaksi dengan kita ngelihat CV tiap orang, resume, dan profilnya ketika dikonfirmasi pada saat interview, itu kurang lebih mirip-mirip aja gitu. Maka bisa dibilang ya, berarti sejak 2013 sampai 2023 saat ini saya masih merekrut orang, membaca CV, resume, dan juga menginterview sampai si kandidat bisa dipakai oleh user. User di sini adalah departemen-departemen di mana mereka tempat nanti bekerja gitu. Jadi kalau dihitung misalkan rata-rata per tahun itu ada 200-300 kandidat, mungkin sekitar ada 3.000-an kandidat lah yang saya sudah pernah baca CV-nya, kemudian interview, sehingga materi yang saya sampaikan pada sore hari ini lebih banyak ke my experience, my personal experience ketika melihat kandidat melamar sebuah pekerjaan. Oke, ya kita masuk dari dulu. Ya, ini saya which format do most employers prefer for resume, IT, and also now the real meaning. Oke. Kalian harus tahu dulu sebelum kita bahas lebih lanjut perbedaan ini. Saya yakin mungkin dari Pak Huda sudah menjelaskan ya. Mungkin sedikit merefresh saja. Jelas CV dan resume adalah dua hal yang berbeda. Sudah tahu semuanya? CV dan resume adalah dua hal yang berbeda? Oke. So, untuk dua dokumen ini kadang tuh kita masih confused perbedaan antara CV dan resume, terutama di Indonesia ya, karena di Indonesia employer juga suka memixkan itu, artinya mau CV mau resume ya intinya sama aja lah gitu kan. Tapi yang perlu dipahami adalah CV dan resume itu adalah dua hal yang berbeda dan mereka punya fungsinya masing-masing. Dan mana sih yang lebih di-prefer untuk pencari kerja, apakah CV atau resume, nanti kita lihat abis ini. Ya, secara definition saya singkat saja ya. Resume itu hanya summary of experiences dan itu concise, singkat dan padat. That's mean of concise. Kemudian kalau CV atau curriculum vitae itu detail account of academic experiences. Perbedaan kalau di CV lebih banyak penekanan di academic experiences-nya dibandingkan di resume. Resume biasanya hanya one page khususnya untuk entry level. Kalian seorang fresher atau fresh graduate, itu berarti kan ngelamar sebagai entry level kan. Maka kamu kalau berresume,
satu halaman saja cukup gitu. Tapi kalau udah mulai mid level atau pro hire udah bisa 2 halaman maksimum. Namun kalau CV itu bisa multiple pages, kamu bisa berhalaman-halaman, ya kan? Semakin banyak riwayat pendidikanmu dan pengalaman di bidang research dan publication itu bisa makin panjang jumlah CV-nya. Nah, lalu dari segi penggunaan sendiri, biasanya resume itu lebih banyak dipakai untuk mahasiswa undergrad yang mau lulus, ya kan? Atau yang mau ngelamar, baru mau melamar kerja, dan early career. Itu jadi Anda kalau habis ini mau siap-siap ngelamar, yang paling pas harusnya adalah resume, ya kan? Sementara CV itu biasanya untuk mahasiswa graduate atau mahasiswa S2 yang mungkin mau melanjutkan ke S3 misalkan, ada diminta kebutuhan CV-nya, itu lebih banyak dipakai oleh graduate student. Oke, curriculum vitae dari bahasa Latin, bahasa Inggrisnya course of life. Setidaknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 7 ya. Ada 7 bagian utama yang harus di-highlight di dalam CV itu. Tapi yang dikirim itu resume ya harusnya ya, pas dikirim ke saya itu ya Pak. Tapi namanya tuh masih CV. Nama filenya kan CV gitu kan. Jadi saya juga bikin ini tuh resume atau CV ya. Nah, kalau kita bicara CV berarti setidaknya kamu harus masukkan 7 hal ini. Awards, apa saja penghargaan yang pernah didapat atau pernah dapat juara apa, piala apa gitu kan. Publication itu juga titik tekan ya, riset yang udah pernah dilakukan dan pernah dipublikasikan. Achievement, pencapaian yang sudah didapatkan. Skills, honors, penghargaan. Presentation, apa saja yang sudah kamu pernah presentasikan di forum-forum ilmiah seperti itu. Dan affiliation atau bisa juga recommendation, kalau ada nggak sih orang penting yang bisa dihubungi untuk merekomendasikan kamu tuh siapa gitu. Itu kita taruh di dalam CV gitu ya. Nah, dan CV itu sangat relevan untuk academic settings gitu. Biasanya kalau nanti mau lanjut kuliah S2 di luar negeri ya kan, atau misalkan ada seleksi pekerjaan, nggak hanya ini sih ya, nggak hanya academic research, academic purpose only, tapi juga kalau kamu ngelamar di instansi internasional, terutama seperti NGO internasional ya, mungkin kayak mau ngelamar ke UNICEF, mungkin UNESCO dan lain-lain, itu mereka juga lebih butuh CV dibandingkan resume biasanya. Jadi kalau pekerjaan instansi internasional itu juga banyak butuhnya CV gitu. Nah, itu purpose-nya ya, seperti tadi udah saya bilang. Nah, sekarang struktur of CV-nya, jadi cara menampilkan di dalam CV itu juga bagus. Kalau nggak sekarang tuh udah ada CV Builder ya, aplikasi apa sih namanya? Kinobi ya, Kinobi. Di Kinobi itu udah bisa dipakai gratis ya kan, kamu tinggal isi aja. Yang penting yang harus kamu highlight adalah personal information about you, education di atasnya ya, professional experience, extracurricular, dan recent publication. Struktur ini juga kalau kamu cari di internet, di Kinobi juga sudah ada ya kan, tinggal diisi saja. Pastikan itu benar-benar berdasarkan data yang akurat ya, data yang konkret yang kamu lakukan. Nah, sekarang mungkin saya ingin coba highlight sedikit saja contoh di experiences, karena kalian adalah fresh grade, maka experiences-nya masukkan tuh 3 minimal ya. Pekerjaan, work, research, dan volunteering. Kalau ada kegiatan-kegiatan voluntary yang dilakukan, ini di highlight 3 hal ini. Nah, contoh nih kita buka ke research ya. Itu ada 2 contoh. Ini sebenarnya maksudnya sama. Kamu lebih pilih yang mana? Created system to poll 100,000 students using social media, atau survey students through social media. Kira-kira lebih powerful mana 2 kalimat ini? Atas atau bawah? Yang atas, ya kan? Karena ada kuantifikasinya. Saya juga sebagai seorang employer, keren banget nih, mensurvei 1.000 orang, ya kan? Jadi instead of saya udah pernah melakukan survei melalui sosial media gitu ya, ke banyak siswa, itu kurang powerful. Lebih powerful kamu masukin quantification ya, yang bisa dikuantifikasi itu lebih menarik di mata
employer. So, ya itu tadi ya. Nanti bisa sambil saya menjelaskan ini, kamu bisa sambil ngelihat lagi resume yang atau CV yang kamu buat, nanti bisa dicek lagi sudah benar belum ketika menyampaikan pengalaman di bidang risetnya. Itu tentang CV. Sekarang tentang resume, concise summary of experiences. Nah, di resume ini setidaknya 4 hal ini saja yang paling penting yang dilihat, karena di dalam resume 1 lembar itu harus betul-betul, saya boleh pinjam ya, pas dibuka itu si employer mau langsung lihat poin-poin yang dia butuhkan saja gitu. Jadi dia nggak butuh terlalu banyak penjelasan. Maka 4 hal ini cukup. Jobs, pengalaman pekerjaan sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Internship, kalau pernah magang-magang, itu juga cukup powerful. Volunteering, untuk melihat kamu tuh punya jiwa sosial nggak, punya jiwa kalau mau bekerja itu hanya untuk pekerjaan yang dibayar saja, atau juga kamu punya waktu untuk social activities gitu. Itu akan menarik juga kalau punya kegiatan volunteering. Dan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini juga menarik kayak tadi ya, ada yang hobinya sport dan lain-lain. Karena di perusahaan itu kita ada kegiatan yang istilahnya formal, ada kegiatan informal. Saya sebagai ibaratnya user dari pekerja, saya juga ingin dapat talent-talent yang nggak hanya kaku di kantor, paham nggak sih? Tapi kalau kita mau ada aktivitas olahraga bareng, ya kan, mau ada hangout bareng, oh kita tahu nih, misalkan kita, ada si A nih dia jago futsal misalkan gitu ya, atau dia pernah juara basket, oh berarti nih bisa nih. Kalau di kantor mau ada aktivitas di luar kantor, ada orang ini nih yang bisa kita ajak. Itu dari segi human resource juga dibutuhkan, dari HRD juga dibutuhkan. Maka 4 hal ini aja yang kamu harus highlight di dalam resume. Nah sekarang ini catatan penting yang jarang orang paham. Resume tadi ya harus shorter, harus lebih singkat, nggak usah panjang, 1-2 page maksimum. Dan yang ini suka dilewatin. Di resume itu kamu nggak harus menampilkan semua hal tentang dirimu. Cukup menampilkan tadi, kayak misalkan jobs, kemudian pengalaman-pengalaman ya, internship dan lain-lain yang tailored to specific job. Kalau ngelamar di marketing, sales marketing, kamu cukup sampaikan saja pekerjaan-pekerjaan, pengalaman-pengalaman yang ada hubungannya dengan sales marketing. Punya achievement, punya pencapaian ya, pernah juara apa, yang ada kaitannya dengan sales marketing aja, nggak usah yang lain-lain ya. Misalkan juara 1 lomba azan tingkat TK, nggak perlu. Sales marketing belum perlu itu, gitu kan. Jadi cukup yang benar-benar spesifik ke job yang didaftarin. Kamu ngelamar sebagai seorang digital marketing, misalkan gitu ya. Apa sih pengalamanmu untuk mengolah digital marketing, sosial media misalkan ya. Atau kamu punya skill fotografi yang bagus. Nah, itu kan relate. Gitu. Jadi tidak semua pekerjaan itu harus punya skill yang beragam gitu. Cukup specific skill. Itu yang lebih mudah di-highlight oleh seorang employer gitu. Nah, cuma masalahnya adalah kalian tahu aplikasi-aplikasi pekerjaan kayak Glints, tahu ya? Apalagi? Jobstreet. Apa? Indeed gitu. Biasanya begini, orang tuh naruh CV-nya di situ, ya kan? Atau naruh resumenya. Terus sama dia langsung apply di semua posisi, tahu nggak sih? Di banyak perusahaan, di berbagai macam posisi gitu, dengan resume yang sama. Bahkan ada yang misalkan bikin cover letter tuh, atau kayak surat lamar kerja ya, itu sama untuk semuanya gitu. Saya pernah nerima, ini dia ngelamar posisi apa ini? Kok beda sama yang posisi yang saya buka ya? Ternyata kasusnya seperti itu. Dia masuk lewat aplikasi, tapi terus ngelamar ke banyak kerjaan. Udah nih CV saya nih, saya sebar tuh. Istilahnya itu nyampah CV kalau menurut saya. Gitu. Itu udah pasti saya nggak mau panggil itu. Karena kamu kayaknya nggak dedicated di position dan di company yang dibutuhkan gitu. Maka hati-hati. Saya paling senang tuh kalau
manggil orang, CV-nya bagus, pas dipanggil interview, ditanyain, kamu udah ngelamar di mana aja gitu kan. Saya baru ngelamar sini Pak, gitu. Saya mau fokus dulu nih, setelah ini udah jelas misalkan diterima atau tidak, baru coba yang lain gitu. Itu saya, kalau secara personal saya lebih suka itu ya. Entah itu bohong atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi ketika dijawab seperti itu, wah ini dia dedicated to job nih kayaknya nih. Gitu. Oke. Hati-hati ketika membuat resume ya. Dan nah ini tadi sudah dijelasin, educational background memang penting, tapi lebih penting lagi job skills, work experience, dan pencapaian-pencapaian yang sudah kamu terima ya. Nah ini sedikit ilustrasi, resume kamu tuh tertumpuk sebanyak ini ya kan, baik itu secara digital maupun secara printing ya. Maka ngambil resume itu juga nggak mungkin dibaca satu-satu, itu nggak mungkin gitu. Ada yang mungkin ngambil acak gitu ya, kayak ngambil kartu gitu kan. Tapi kalau di tempat saya, tim HRD benar-benar kita minta mereka seleksi tahap awal adalah seleksi ini, requirement yang spesifik yang kita butuhkan. Misalkan gini ya, usia maksimal 25 tahun. Nah, jadi kita langsung yang lebih dari 25 langsung udah ke seleksi tahap 1 gitu ya. Atau yang kedua misalkan kita mau orang yang sudah pengalaman kerja 2 tahun gitu. Udah langsung terseleksi. Kalau belum nyampe ke situ, baru habis itu kita baca lebih detail isi CV atau resume mereka gitu. Nah, tapi ingat satu hal juga, kalau biasanya ngelamar lewat email, kalau di tempat saya nih, dia cuma kirim attachment-nya aja, tahu ya? Kirim CV atau resume, bahkan nggak ngasih body emailnya apa, nggak ngasih lampiran, Assalamualaikum atau Dear siapa gitu kan, berikut saya lampirkan CV, itu udah pasti nggak dipanggil, gitu. Karena orang-orang seperti itu juga kadang dia ngirim ke banyak tempat kan, jadi dia juga kalau mau customize email juga susah gitu. Nah, maka hati-hati kalau mau ngelamar, kirim email harus body emailnya ditulis yang jelas, terus ada isinya pengantarnya dulu, baru attachment ya. Saya pikir mahasiswa sekarang nggak gitu ya. Kalau dulu mahasiswa masih pada gitu tuh, ngirim tugas juga gitu ke dosennya, nggak ada pengantar apa-apa, langsung aja kan attachment aja dikirim gitu. Mudah-mudahan di kelas ini nggak ada ya. Oke. Terus, ya, secara singkat di resume ini, karena saya pikir resume yang lebih relevan untuk kita bahas untuk kalian kalau mau ngelamar kerja, yang pasti harus ada summary qualification kamu, dan sebenarnya itu harus bisa menjawab ini aja sih, why you are a good fit for company, and also the company a good fit for you, itu yang paling penting. Mana tadi ya? Ini. Nah, resume itu sebenarnya ada beberapa jenis sih. Kalau saya sih nggak terlalu ribet, tapi kalau biasanya karena ada yang kirim macam jenis resume, ternyata saya cari jenis ya, functional and combination. Di sini nih punya bermacam ideal for-nya ya, untuk siapa-siapa. Penekanannya adalah di titik tekan poin-poinnya saja sih. Kayak misalkan di chronological, di sini yang lebih lebar nih, bisa dilihat sini ya, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Experience-nya lebih panjang tuh, harus disampaikan. Dan disampaikannya di awal-awal, gitu ya. Ini experience taruh agak akhir, di sini agak akhir. Jadi ada perbedaan. Di sini bahkan additional info kan? Di sini masukin objektif atau satu paragraf singkat tentang dirimu. Di sini juga ada, nggak perlu pakai objektif, cukup skill summary aja. Ternyata ada beda-beda. Kalau chronological, ini idealnya untuk kandidat yang cari pekerjaan yang sama dengan pekerjaan dia sebelumnya. Misalkan kamu udah pernah bekerja sebagai digital marketing, misalkan gitu ya. Mau ngelamar digital marketing lagi, ini ideal untuk kamu.
Karena di sini titik tekannya di experience-nya. Kamu udah berpengalaman banyak. Gitu ya. Dan juga ideal untuk students dan entry level candidate juga ideal ya. Tetapi kalau untuk yang di industri kreatif atau creative jobs yang sangat lebih dibutuhkan ya, atau di sini bahkan military transitioners ya kan, untuk militer yang lebih ditekankan adalah skillsnya gitu dibandingkan experience dan education. Kalau itu yang fungsional, kalau combination resume di sini orang profesional targeting spesifik, lebih ke orang yang sudah bekerja profesional, tapi dia pengen ada apa? Pekerjaan seasonal ya. Pekerjaan seasonal itu apa ya maksudnya? Pekerjaan musiman. Bukan pekerjaan yang di luar keahlian dia mau coba sesuatu yang baru, tapi nggak pengen lama-lama lah, kira-kira gitu ya. Dia into that job also. Apa? Nggak dalam jangka waktu sangat panjang. Ya, itu bisa pakai combination resume. Nah, terus ada beberapa yang ingin saya coba highlight. Fresher, seperti kalian. Don't stress kalau kamu punya sedikit experience. Karena no experience doesn't mean no skills. Tergantung cara kamu menyampaikan di dalam resumenya ya. Ini saya kasih 2 contoh mana yang right, mana yang wrong. Oke? Coba kita yang wrongnya dulu ya, biar enak ya. Belajar dari kesalahan lebih powerful biasanya. Engineering intern ya. Di Jai Konsultan Mumbai, Jun 2021 sampai present. Nah, ini banyak yang saya temukan juga di resume yang saya koreksi ya. Rata-rata tuh menjelaskan secara kualitatif gitu. Pekerjaan dia tuh apa? Buat summary report misalkan gitu ya. Mendesain apa ini prototype gitu kan. Dan lain-lain. Yang mana itu tuh kayak seperti mengarang indah gitu. Ini kurang menarik bagi employer. Menariknya seperti apa? Ketika kamu bisa nampilin sesuatu yang bisa terukur, bisa dikuantifikasi, dan juga bisa menunjukkan achievementmu tuh di mana. Instead of you make prepare summary, tapi bikin aja prepare lebih dari 10 summary report, dan mana semua report itu diterima oleh pimpinan, gitu ya. Kemudian yang ketiga nih contoh ya, duplicate and organize backup server containing 2 juta file gitu. Karena dia kerjaan sebagai engineer kan. Jadi jangan bilang saya pernah mengorganize dan membackup server gitu. Itu kurang menarik. Containing 2 juta files itu lebih menarik gitu ya. Membuat presentasi untuk konsultan kurang menarik. Membuat lebih dari 300 slide presentasi untuk konsultan di dalam internal meeting maupun external meeting. Itu lebih menarik gitu. Oke? Nah, kemudian juga ketika kamu ingin menampilkan skills ya. Jangan skills yang terlalu general gitu. Kayak saya bisa CAD software atau mathematics package atau statistic analysis program. Langsung aja gitu. Jenis softwarenya yang kamu bisa tuh apa gitu. Karena ketika nanti user atau head of division yang akan pakai kamu, terutama untuk pekerjaan yang butuh banget skills tertentu ya, itu akan dilihat penguasaan di berbagai software ini lebih menarik gitu. Misalnya kamu bilang, saya bisa presentation skill gitu. Langsung aja, Canva mungkin gitu ya, PowerPoint dan lain-lain, langsung dimasukkan. Kemudian di sini, ini penjelasan tadi ya, di objektif ya. Banyak sekali tadi resume yang saya baca juga, kamu ngasih tahu profil tentang dirimu ya. Yang wrong itu kalau bilang gini ya, final year mechanical engineering student with some internship experience, prepare summary report for the lead engineer, successful in BE student, apa nih? Looking to get first job immediately after graduation. Ini kurang menarik ya. Tapi langsung saja gitu ya. Oke, kamu final year mechanical engineering, tapi apa yang menariknya gitu kan? Hard working final year. Misalkan di sini ya, manajemen apa di sini?
Manajemen ya, international management student gitu. With apa gitu. Kalau kamu punya pengalaman internship, berapa lama internshipnya? 8 bulan internship kah? 1 tahun internship gitu ya. Dan selama internship tuh ngapain? Saya sudah gitu. Kamu bilang nih kan studies, apa sih sukses kuliah tuh apa? Bilang nih, saya winner of the 2021 University Mumbai 7-Day Design Competition gitu. Langsung ke contoh-contoh konkret prestasinya apa. Oke, itu CV dan resume. Sekarang cover letter. Sebenarnya di cover letter, karena semuanya bikin cover letter kemarin. Cover letter tuh 2 aja yang harus dipahami. Karena cover letter itu kepentingannya tuh bukan di kita yang bikin, tapi yang baca. Karena kepentingan dia yang baca, maka harus 2 pertanyaan ini bisa terjawab nih. Why should we hire you? Gitu. Di antara ribuan kandidat yang ngelamar, kenapa sih harus lo gitu? And what's in it for us gitu? Apa sih pentingnya bagi kita, kamu itu gitu? Kamu harus bisa jawab pertanyaan itu. Gimana caranya bisa jawab 2 pertanyaan tersebut? 1, 2, 3, 4 hal ini harus sudah terjawabkan. Pertama, apakah kamu benar-benar melakukan riset tentang job position tersebut atau enggak? Kamu tahu nggak sih tantangan yang dihadapi oleh perusahaan itu gitu? Dan bertiga adalah memang punya vision, ya kan? Tapi align nggak visionmu itu dengan goalsnya perusahaan? Dan yang terakhir, apakah skill dan experience-nya itu memberi solusi bagi perusahaan atau enggak? Kalau iya, kalau 4 hal ini terrefleksi dalam cover letter, maka itu akan menjadi cover letter yang menarik untuk dipanggil interview. Dicek ya, masing-masing ya. Oke. Nah, ini cover letter. Kalau kita bikin kronologi, setidaknya ada 8 hal ini, ya kan? Heading jangan lupa ditujuin kepada siapa. Terus solusinya juga ya. Ada sebagian kalian yang ngelamar sales marketing di Guru Inovatif langsung nyebut Dear Ibu Aisyah, ya kan? Tuh kok bisa tahu ya? Stalkersnya lumayan gitu ya. Padahal ada juga yang nggak ada tuh. Dear HR gitu aja kan? Atau malah nggak ada sama sekali juga ada. Nah, salutation. Nah, terus 3 saja paragraf utamanya ya. Opening paragraph, second paragraph, sama sub paragraph. Terus nanti closing, formatting, dan postscript. Nah, postscript ini itu harus sesuatu yang benar-benar bisa close the deal lah gitu. Orang tuh ibaratnya, wah ini harus banget nih gue rekrut nih gitu. Apa aja di 3 paragraf utama itu? Yang pertama adalah harus 1 paragraf yang benar-benar catch the attention ya, langsung benar-benar wah ini oke banget nih gitu kan. Ya kayak misalnya sini nih contohnya si Jane Redlock ini ya. Dia langsung bilang kan di sini, kok saya nggak bisa baca ya. Tapi di slide kebaca harusnya ya, yang dikirim Pak Uda. Nah di sini si Jane langsung bilang dia mau ngelamar apa posisinya sebagai digital marketing manager. I'm positive I can help XYZ nama company-nya ya, upcoming challenges gitu. Dia langsung ngasih tahu si company ini punya apa ya, tantangan-tantangan yang harus diselesaikan gitu kan. I have experience with leading successful national online campaign with budget over $300,000. What is more, I have succeeded at expanding ABC client base by 19% since 2011. Jadi di sini dia langsung ngasih tahu nih, ya kan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang dia lamar itu, kalau mau ningkatin jumlah klien yang masuk, saya punya pengalaman mengelola budget sekian ratus ribu dolar dan itu terbukti naikin jumlah persentase gitu. Misal kamu ada yang ngelamar apa ya, saya baca kemarin ya, job web apa? Web, ada yang ngelamar sebagai web staff, web admin. Web adminnya UMS siapa? Ronaldo ya? Nah, kan langsung ngasih tahu tuh di awal ya kan, pengalaman ngelola
sosial media ya kalau nggak salah ya. Ada punyanya Ronaldo, nanti kita bisa buka. Kan langsung ngasih tahu pengalaman-pengalamannya apa dan tantang apa namanya yang skill-skill yang kaitannya dengan pengelolaan web gitu. Kalau nggak salah dimasukin tuh oleh Ronaldo waktu itu. Itu bisa catch attention untuk tahap pertama ya. Harus buat orang tuh mau baca paragraf berikutnya. Jadi paragraf pertama tuh paragraf krusial untuk nentuin mau baca berikutnya atau enggak. Karena cara baca apa namanya orang HR itu udah, karena mereka udah ratusan ribuan yang masuk ya. Jadi pola matanya tuh udah langsung cat gitu. Mungkin 5 detik aja baca itu. Opening paragraf, kemudian di second paragrafnya langsung menjelaskan why you are the perfect fit for the company gitu. Kenapa sih kamu yang cocok di perusahaan ini gitu, bukan yang lain gitu. Maka dia jelasin ya kan, pengalaman-pengalaman dia dalam mengelola klien gitu, mengelola SEO. Itu dijelasin di sini. Nanti kamu bisa baca sendiri ya di slide-nya ya. Di paragraf ketiga, why the company is the perfect fit for you. Nah, lalu kenapa company ini untuk kamu tuh perfect fit gitu kan? Dia jelasin, this project is perfect match for my personal and professional interest. Karena because I can create unique online based knowledge for patients and healthcare professional. Jadi dia langsung ngasih contoh kasus online based di patients and healthcare professional. Kemungkinan ini perusahaan yang berhubungan dengan jasa kesehatan kayak gitu. Gitu. Terus closing paragraf ya. Kan nulis intinya saya siap nih kalau mau dipanggil interview, ada ya yang bilang begitu ya. Atau tolong panggil saya siap interview gitu ya. Jangan langsung to the point seperti itu ya. Lihat caranya si Jen ini, dia bilang begini, I will welcome to chance to discuss your digital marketing objective gitu. And show you how my success at ABC can relate into digital and online marketing growth for your company. Jadi I would like to discuss my apa namanya tuh your dulu ya, your digital marketing objective. Kan perusahaan tuh pasti punya ekspektasi kan, punya target kan gitu. Saya mau diskusikan target itu gitu. Nah, kapan mau diskusi sama saya kira-kira gitu kan. Nah, terus PS. Nah, ini note terakhir ini juga kadang bisa mengundang perhatian juga ya. Langsung ngasih tahu sebuah skills yang mungkin jarang dimiliki oleh orang lain. Bahwasanya dia itu bisa nunjukin juga nih, kalau kamu mau manggil saya, sehingga orang tuh kayak pengen manggil banget kamu kan. Saya akan tunjukin ke kamu, I will show you how my e-detailing solution can grow the sales of your company gitu. Saya punya loh sebuah software untuk ningkatin salesnya perusahaan kamu gitu. Yang mana perusahaan saya sebelumnya saya bisa mencapai record breaking 13% dalam 1 tahun. Bisa lebih kenaikannya 13% dan mecahin rekor dari tahun sebelumnya. Kan orang yang mau rekrut kan langsung, wah ini siapa nih? Saya mau nih gitu ya. Gitu. Oke, itu saja bagian 1 sudah selesai. Tentang teorinya. Sekarang let's see your works. Udah siap dibedah? Yes, next. Ini siapa ya? Mail App, yang ngelamar di Mail App siapa? Hamam. Ya. First, I must with a good explanation about your skills, but in the third paragraph confused gitu. Play assistant product manager or account executive. Coba sini ya. Dear Miss Alfona, your advertisement for assistant product manager. Bener ya? Ya kan? Advertisementnya tentang assistant product manager. Kamu udah jelasin tuh pekerjaan pas banget nih sebagai product manager karena kamu punya di collecting data ya kan? Magang di KPKNL segala macam gitu. Paragraf ketiga. Mail App as an account executive. Nah, yang benar mana nih? Akun eksekutif atau assistant product manager? Akun eksekutif. Ada
dilamar sebenarnya gitu. Karena kalau dari segi apa? Sama di sini. Mungkin tadi kamu buatnya entry level ya. Karena kan kalau kalau nggak ada kayaknya kamu tuh udah pengalaman banget gitu. Jadi saran saya nih, kamu kalau mau masukin apa ya? Sedikit gambaran tentang kamu di sebuah pekerjaan tertentu, tambahin aja entry level. Itu artinya kamu fresher gitu, orang yang baru mau masuk. Sebagai tadi web apa, Dok, kamu? Web editor, tambahin aja entry level web editor gitu. Entry level akun eksekutif, sales marketing. Jadi kita juga tahu kan, oh ini masih fresher nih gitu. Kadang ada beberapa perusahaan tuh memang yang mau cari yang fresh graduate gitu, bukan yang pengalaman gitu kan. Macam-macam lah pertimbangannya gitu. Jadi kelemahan kalau menurut saya ya, kalau kita benar-benar baru, entry level itu bukan sebuah kelemahan, karena tergantung kebutuhan perusahaan. Itu, Hamam. Siapa nih? Husna. Cover letter, oke. Do more research about the company ya, and job position, karena di sini kamu yang mengeksplor. Jadi marketing itu apa sih pekerjaannya ya kan? Kemudian inovatifnya sendiri, kita tuh bergerak di bidang apa, itu akan lebih kamu cover letter. Jadi kita, oh ini anak udah kepo-kepo nih tentang guru inovatif gitu. Kemudian sama tadi catatannya achievement, experiences in sales marketing, karena experience-nya lebih ke banyak yang non sales marketing kalau saya lihat ya kan. Ada pengalaman di Dewan Perwakilan Mahasiswa, bener ya, di HEMA dan lain-lain. Nah ini kalau ada yang lain nih, experience-nya di bidang sales marketing, kemudian pengalaman kerja juga, itu akan lebih menarik. Yes, Husna. Yes, HR, ya. Ngelamar aja sebagai HR staff bisa. Oh, oke. Letter boleh. Ya karena kayaknya kalau yang saya baca kemarin kan saya sambil diskusi dengan salah satu tim saya ya. Ini kayaknya HR gitu. Karena kan saya juga nggak sendiri, saya ajak tim saya yang juga sama-sama bantu kerjaan saya kan. Ini ngelamarnya sales marketing, kok orangnya HR banget ya. Ya Husna ya, benar ya. Kamu kan kalau memang di HR ngelamar aja di posisi HR gitu. Kayaknya pas deh Husna di HR. Ya, bagus. Karena di HR sendiri ya Husna, sedikit tambahan informasi aja ya. HR itu ada yang HR administratif, ada HR performance gitu. Kalau HR administratif itu kerjanya yang ngurus BPJS orang gitu kan, ngitungin lemburan, yang admin lah gitu. Itu kurang menantang kalau menurut saya ya pekerjaan itu. Yang menantang dan bagus adalah HR performance. Nah kalau di HR performance ini, karena performance kan kinerja ya, kinerja perusahaan itu kan ada banyak faktor. Ada faktor internal diri orangnya, ya kan, ada faktor eksternal perusahaan, ada faktor macam-macam gitu. Nah kalau kita sebagai orang yang bergerak di HR performance ya, kita tuh setiap hari tuh kayak jadi psikolog gitu loh. Ya kan, memahami karakter orang, oh orang ini begini-begini nih gitu. Termasuk orang ini nih pas gak sih di posisi A, posisi B, posisi C gitu. Kalau di kantor saya, itu kadang apa yang dilamar itu bakal bisa beda 3 bulan ke depan dengan posisinya loh. Karena kita itu, karena mungkin juga di kantor startup ya, beda kalau kamu ngelamar di kayak pabrik atau perusahaan-perusahaan yang udah settle banget sama sebuah job position, itu mungkin memang mereka harus sangat strict banget dengan orang-orang ya. Tapi kalau di startup atau di industri kreatif, bisa jadi itu bisa berubah-ubah tuh. Orang yang awalnya, ada tuh di tempat saya tuh orang yang awalnya ngelamar sebagai apa ya, posisi A gitu. Misalkan dia ngelamarnya di finance misalkan gitu ya.
Ternyata setelah kita coba, karena 3 bulan pertama itu dicoba macam-macam, dia ini lebih cocok di sales marketing gitu. Akhirnya pindah ke sales marketing gitu. Ada yang seperti itu. Ada orang di sales marketing, tapi dia ini kok nggak jago jualan ya. Tapi kalau ngeriset bagus, nampilin data-data bagus. Ya udah kita pindah ke BusDev, business development gitu. Ya kayak gitu. Gitu ya. Husna. Gitu? Cukup clear? Oke. Sekarang Tata. Nah, Tata, what are strength ya. Kekuatannya mana gitu. Kamu harus tampil ini. Sama lo. Perlu tawadu kalau di sini ya. Konsep tawadu hilang dulu nih di sini nih ya. Kuatnya gitu kan. Kemudian the way you deliver your experience still cannot relate with the person. Jadi itu cara menyampaikan di cover letternya juga harus ke job position. Atau kasusnya sama. Kamu sebenarnya bukan mau sales marketing, mau yang lain. Apa maunya apa sebenarnya? Sebenarnya kalau tapi experience-nya belum ada sih. Iya. Tapi lebih ke finance. Finance ya. Sebenarnya. Oke. Cuma Tapi di sini this is nih pengalaman internship, kamu bilang work with target, bekerja dengan target dan find at least 50 perspektif klien per day ya. Nah, itu bagus itu. Sales marketing ini bagus. Jadi langsung spesifik kamu pernah punya pengalaman dapat berapa klien gitu. Gitu sih ya. Finance ya tapi ya. ya sebenarnya finance cuma waktu itu memang internship-nya adanya itu marketing. Adanya marketing ya. Iya. Oke. Nah, tinggal kalau nanti mau ngelamar di posisi finance ya sama ya, harus nunjukin experience yang ada hubungannya sama finance. Kalau experience-nya kurang nggak ada masalah, kamu tampilin aja skills-mu. Kamu bisa apa gitu kan? Yang di skills atau pengalaman organisasi yang ada kaitannya dengan finance juga bagus sebenarnya. Gitu ya, Tata ya. Cukup atau mau lanjut? Mau lanjut di review atau sudah cukup aja? Oke. Ini siapa nih? Ronaldo ya? Bintang 4 dok. Kalau aja Ronaldo itu menjelaskan apa sih? Bukan masalah ya, kita nggak enak kalau bilang, web kampus ini masalahnya begini-begini, nggak enak, ya kan? Kita bilang aja tantangannya. Kampus UMS itu, misalkan ya, akan lebih bagus kalau dia lebih millennials mungkin. Kalau sekarang mungkin terlalu akademik banget, misalkan gitu ya. Punya hobi di fotografi yang bagus gitu. Itu juga jadi poin positif, poin plus. Nah, tinggal sini tadi ya, tambahin ya. Daripada kamu nampilin international management, tampil aja saya seorang entry level web editor. Gitu. Oke? Yes. Saya tuh ada pertanyaan dari teman-teman yang saya selalu kesulitan menjawab. Oke. Should they have photos on their resume? Oke, this is very personal, Pak. Ya. Kalau saya mau ada foto. Kalau saya ya, gitu. Karena biasanya kalau ada yang ngelamar nih dan resumenya bagus atau CV-nya bagus, pasti saya minta tim saya, kepoin dong sosial medianya, gitu. Gitu. Nah, makanya hati-hati juga di sosial media ya. 2 weeks ago, Yeah. the students paid up, and I wanted to Google their friends. Oke. Jadi silakan kamu Google temenmu, cari aibnya. Dan ternyata di satu kelas tidak ada yang menemukan. Jadi Oke. sempat alay ada. Jadi, Oke. Mungkin Pak Huda belum dig deeper, Pak. Dig deeper ke second account biasanya, Pak. Ya, oke, Pak. Gak ada ya, gak ada aibnya ya. betul kan teman-teman bahwa Iya. employer sudah ngecek sosial media. Ngecek. LinkedIn, Instagram adalah harimaumu ya, bukan mulutmu lagi ya. Gitu ya. Gitu. Dan termasuk ini Pak, kurang suka juga kalau dia itu nggak bisa di-track secara online ya. Kayak misterius banget orang ini gitu kan. Di sosial media dia nggak ada, di Google nggak ada gitu. Ini apakah
mantan agen BIN gitu kan. Kita kan nggak tahu ya. Itu biasanya juga, waduh, nanti dulu deh. Kalau yang terlalu susah ditelusuri secara sosial media maksudnya ya, itu bisa dinantiin dulu gitu. Gitu. Bener. Iya, bisa merugikan. Maka kamu pintar-pintarlah mendigital brandingkan diri ya. Digital branding itu sangat dibutuhin banget. Gimana? Namanya pasaran ya? Nah, susah juga ya. Oh iya, itu makanya itu juga kalau yang nggak ngasih link sosial medianya. Lebih senang kalau dikasih link biar itu. Mana ya? Ini nah, kan enak tuh. Staff saya juga kalau disuruh kan enak kan, tinggal copy aja kan, cari. Kan juga bagus banget nih. Portfolio itu sangat-sangat menjadi nilai positif ya untuk beberapa skill tertentu kayak skill editing gitu kan, skill apa namanya animator gitu, itu harus banget menampilkan video gitu, begitu ya. Oke. Itu Hasan ya. Nah, Hasan, kamu tahu dari mana namanya Bu Aisyah? Hah? Stalking. Wah, mantap. Harus saya ajak nih Bu Aisyah ke sini. Iya. Bagus. Makanya di sini bilang pointed the strong statement that you research about the company gitu. Benar-benar riset ya kan? Bagus. Iya? Benar. Bukan. Karena dia sendiri kan juga sudah tahu kan posisi dia sebagai HR, pastilah ya akan dikepo-kepoin kan, harusnya kan gitu ya. Gitu. Oke, good. Nah, tapi sini catatan saya still confused your strength atau HR. Karena kan di sini experience-nya kan manajer RD ya kan, terus kan ini kan kamu ketemu mengelola managing people kan, gitu sih. Tapi aja kok nggak ada masalah sih. Aja tadi ya, yang kaitannya dengan sales juga. Skill yang ditampilkan juga harusnya ada skill sales sih. Pasti coba stock trading. Kecuali saya mau jual trading juga ya. Crisis resolution, ini kan HR banget kan. Lagi gitu. Data visualizer gitu. Ya, itu sih tambahin skill-skills yang berhubungan dengan marketing. Makanya tadi banget gitu. Meskipun itu bener kamu, tapi kamu harus buat sesuai posisi pekerjaan yang dilamar. Saya mau panggil interview sih sebenarnya. Kan pengalamannya ya kan, pengalamannya nyambung gitu. Skillsnya ada tuh. Saya mau tahu tuh, coba kamu role play dong crisis resolutionnya seperti apa gitu. Nanti saya tanyain, saya punya 2 kasus gimana crisis resolutionnya. Gitu. Tapi menarik gitu. Kalau ngelamar sebagai HR udah pas banget itu. Kapan, Pak? Udah ada revisinya? Saya bawa sekarang kalau ada revisi. Kirim lagi ya, kirim lamar lagi ya. Oke. Bu Aisyah langsung merasa terancam posisinya. Oke, San. Terakhir ini ya. What kamu apply for ini saya masih belum jelas biar karena nggak ada di sini. Kamu ngelamar mana? Sebenarnya mau ngelamar di mana? Kamu juga bingung ya? Ya, soalnya kan yang dikirim sama Uda itu kan kebanyakan tuh sales marketing dan lainnya. Ya. Kan di saya itu saya lebih passionnya tuh kayak ke human resource. Oke. Ini saya tahu ngelamar ke guru ini, ya kan? Sebagai sales marketing gitu. Tapi nggak ada kata-kata guru inovatif.id. Mana? Ya kan? Gitu. Terus ini soal what makes you best candidate if you only have 80% of skill while other can have 100%. Kan saya bilang nih, saya punya di malu-malu ya kan, 95. Kalau ada yang bikin yang dia bilang saya punya 100%, berarti kan itu yang diambil dibanding kamu kan. Mungkin punya beda sih cara menyampaikan saya punya ini gitu.
Gitu sih. Ya meskipun di kampus 80% juga udah A ya nilainya ya. Saya kan gitu ya. Oke, cuma ya itu kalau nanti dihadapin ke yang lain yang ternyata punya lebih, itu yang dipilih sih, gitu sih. Achievement di experience-nya apa? Cuma harus dibuat secara strong apa sih achievement-nya dan apakah butuh sepanjang ini, gitu. Makanya tadi harus tailor made tadi yang ada kaitannya yang relate ke ke sales marketing saja kalau memang yang dilamar adalah sales marketing. Oke. Terakhir, nah, never do these things ya. Jangan pernah bohong, jangan pernah lebay. Exaggerate, lebay, jangan berlebih-lebihan gitu. Karena itu tidak profesional dan bisa bikin kesempatanmu untuk peluang untuk di follow up lebih kecil gitu. Bohong dan exaggerate. Dan paling penting adalah prepare yourself for interview session ya, karena setelah sebagus apapun kamu menyampaikan cover letter, resume, CV, kalau di interview kamu nggak bisa menampilkan yang prima, peluang untuk diterima juga akan turun ya. Interview adalah kata kunci selanjutnya setelah CV, resume sudah bagus. Next meeting ya. Sip. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.